Maka hafalkanlah doa ini. Jadikan ia bagian dari wirid harian. Bacalah dengan kesadaran penuh akan kelemahan diri dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang sulit bagi Allah dan tidak ada kesempitan yang tidak bisa diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah kabulkan doa-doa kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sahabat channel Zikir Doa Lengkap senantiasa bahagia, sehat lahir dan batin, dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang terlepas dari ujian. Kadang datang dalam bentuk kesedihan, kadang dalam bentuk kehilangan, dan kadang pula dalam bentuk kebuntuan. Hati terasa sesak, akal terasa buntu, dan harapan terasa jauh. Dalam kondisi seperti itu, manusia seringkali mencari jalan keluar. Ada yang mencarinya pada manusia lain, ada yang bersandar pada kekuatan materi, dan ada pula yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Dan sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang terbaik, sebab hanya Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menggenggam langit dan bumi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan berpulang. Sahabat yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan ini mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan doa-doa kita di kolom komentar. Apapun bentuknya, entah itu permintaan ampun, harapan rezeki, penyembuhan dari penyakit, atau sekedar curahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuliskanlah dengan ikhlas. Mungkin dari salah satu doa itulah Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Karena kita tidak pernah tahu dari lisan atau tulisan siapa doa itu diangkat ke langit. Bisa jadi doa sahabat hari ini menjadi penyebab terkabulnya hajat orang lain. Dan bisa jadi pula doa orang lain inilah yang menjadi sebab terkabulnya harapan sahabat sekalian. Tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Bahkan saat belum terlihat hasilnya, doa tetap menjadi bukti bahwa hati kita masih hidup dan terhubung dengan Sang Pencipta. Sahabat yang dirahmati Allah, doa bukan hanya tentang permintaan. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh Allah, bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Allah. Dalam sunyi, dalam tangis, dalam diam, dan dalam kepasrahan, doa menjadi jembatan antara hamba dengan Tuhannya. Dan pada jembatan itulah harapan dilahirkan kembali. Tidak jarang saat hidup terasa sempit dan sulit, satu doa yang tulus mampu menjadi cahaya dalam kegelapan. Ia menuntun jiwa yang tersesat untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang diajarkan kepada kita, ada doa-doa yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Doa yang diucapkan oleh para hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dikisahkan dalam kitab-kitab Al-Quran dan dijaga keutamaannya oleh para ulama kita. Doa-doa itu bukan sekedar kalimat yang indah. Ia adalah pernyataan iman, seruan jiwa, dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta kehinaan diri di hadapan Allah. Maka doa seperti itu tidak hanya membekas di lisan, tetapi juga mengguncang hati, membuat yang mendengarnya merasa kecil, namun sekaligus merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, sebab dalam doa yang tulus tidak ada ego, yang ada hanyalah ketundukan,
kepasrahan dan juga harapan. Harapan bahwa Allah yang Maha mendengar akan menyambut hamba-hambanya yang memanggil dalam tangis. Dan di antara doa yang paling menyentuh hati adalah doa yang dilantungkan oleh seorang hamba dalam kesempitan yang luar biasa, saat tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong saat seluruh jalan sudah tertutup. Doa yang keluar bukan dari lisan yang tenang, tetapi dari hati yang remuk, dari jiwa yang benar-benar merasa hina dan tidak punya daya, dari tempat yang paling dalam secara harfiah maupun maknawi. Dan karena keikhlasan dan kekhusyukan dalam doa itulah Allah mengangkat derajat sang hamba dan menjadikan doanya sebagai pelajaran bagi seluruh umat setelahnya. Sahabat yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan keutamaan doa tersebut kepada umatnya, agar kita menjadikannya senjata ketika kesulitan menghimpit dan tidak ada lagi tempat bersandar selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Dhunnun atau Nabiullah Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya saat ada suatu hal kecuali Allah mengabulkan doanya. Sahih Tirmidzi nomor 3505 dan Sahih Al-Jami nomor 3383. Sahabat yang dirahmati Allah, maka hafalkanlah doa ini. Jadikan ia bagian dari wirid harian sahabat. Bacalah dengan kesadaran penuh akan kelemahan diri dan kebesaran Allah. Tidak ada masalah yang terlalu sulit baginya, bahkan tidak ada masalah yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesempitan yang tidak bisa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengamalkan doa ini kita semua dijauhkan dari segala kesempitan hidup, dari segala masalah-masalah hidup, dan dibukakan pintu-pintu kemudahan dari arah yang insya Allah tidak kita sangka-sangka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.